Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, di awal tahun 2025 muncul surat edaran kepada seluruh komponen yang ada di Republik Indonesia ini dengan kata kunci di surat adalah efisiensi. Banyak hal yang harus diefisiensikan dan tentunya ini pasti sangat berpengaruh kepada roda kehidupan baik itu pemerintahan, masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Jambi. Nah, efisiensi seperti apa yang akan diterapkan tersebut dan kira-kira apa saja yang menjadi dampak dari penerapan efisiensi tersebut. Nah, kita akan mendiskusikan itu dengan beberapa narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi dan paling berkompeten untuk membicarakan hal tersebut. Langsung saja kita sapa pertama Pak Imron Rosadi, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang Imron ini selaku Kepala Dinas ini pas dengan dinas yang diembannya, Bang. Fresh, segar, dan energik. Yang mudah-mudahan amanah dan bisa menjalankan sesuai dengan kewenangan diberikan ke beliau. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Terima kasih, Bang, udah hadir. Kemudian berikutnya Pak Ade Zermawinsah Zibua, SEME. Beliau adalah Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Jambi. Apa kabar, Bang Ade? Baik, Pak. Sehat, Bang ya? Sehat. Ini tamu kita nih fresh-fresh semua hari ini. Hotelnya enggak sehat. Orangnya sehat. Orangnya sehat ya? Oke. Berarti ini harus cetak strategi nanti kita ya, Iya. gimana semuanya bisa sehat. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Ade udah mampir di program Orasi. Berikutnya tamu yang juga nggak kalah freshnya ini, muda juga, itu adalah Sir Suprapto. Beliau sebagai Sekretaris Asosiasi Travel Agent Indonesia. Cabang apa Jambinya? Ya, kita ini DPD Pengurus daerah ya. daerah. Pengurus daerah travel ya, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Oke. Saya panggil Sir atau Mas Prap nih? Boleh Mas Pram juga. Ya, kalau panggil Sir ini Sekarang lagi mahal. oh, lagi mahal ya. Mas itu benar. Kalau kita panggil Sir ini rasa-rasa di Inggris kita ya. Oke, Sir. Oke, terima kasih Bang Prap, Mas Prap ya udah hadir di program Orasi dan tentunya cerita travel menjadi bagian nih. Karena travel itu menghubungkan antar daerah, antar provinsi yang mana di dalamnya ada manusia yang bergerak. Oke, pemirsa, ini adalah tamu kita dan mungkin langsung aja nih ke Bang Imron dulu lah selaku Kepala Dinas yang so pasti arah kebijakan itu kan mengalir dari atas ke bawah. Nah, apalagi dengan satu surat edaran saja itu semuanya akan harus melaksanakan dan pasti ada dampak. Yang dimaksudkan efisiensi ini sebenarnya efisiensi yang seperti apa, Bang Imron? Di kacamata Dinas Pariwisata lah ya. Karena efisiensi ini akan berbeda makna kalau kita bicara di ketahanan pangan, akan bicara di infrastruktur. Nah, di situ jelas fisik ada anggaran untuk membangun jembatan. Kan nggak mungkin efisiensi 50%, jembatannya 50 separuh dibangun, kan nggak begitu, Pak. Iya, betul. Nah, ini di konteks pariwisata karena situ banyak sekali yang termaktub di dalamnya, Pak. Itu silakan Bang Imron. Baik, terima kasih Bung Desi kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian selamat ini juga Pak Ade, Pak Sir. Kalau kita bicara masalah efisiensi ini pastilah berdampak karena ini efisiensi anggaran, pastilah berdampak kepada semua sektor pembangunan termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Dan efisiensi ini bukan hanya berlaku untuk kita saja di Provinsi Jambi, bukan hanya untuk di sektor pariwisata saja, ternyata efisiensi ini berlaku untuk keseluruhan. Semua lini, kemudian semua lembaga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Nah, ketika kita bicara masalah efisiensi ini tentunya ada satu komponen yang menjadi catatan kita adalah efisiensi biaya, efisiensi produktivitas, dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi catatan bagi kita di pariwisata. Akan tapi kita berharap efisiensi ini tidak mempengaruhi kinerja daripada pariwisata itu sendiri. Ini harapan kita. Kita belum melihat
dari sisi faktanya di lapangan. Bagaimana mungkin Pak Ade dan Sir juga pasti paham apa yang terjadi di tingkat lapangan gitu kan terkait gitu. Akan tapi kita harus menyikapi ini karena ini bukan hanya untuk kita di Jambi, kemudian bukan hanya untuk di lembaga kita yaitu pariwisata, tapi juga lembaga lain. Kita ambil semacam anunya. Dulu kita dikejutkan dengan COVID-19. Ketika COVID terjadi, kita harus menerapkan pola hidup yang new normal dan segala macamnya. Nah, mungkin ketika kita dihadapkan dengan kebijakan efisiensi ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus beradaptasi lagi dengan kondisi ini. Nah, inilah mungkin yang perlu kita sikapi secara baik dan secara bijak terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran ini. Nah, nanti kita akan evaluasi terlebih dahulu apakah efisiensi anggaran di sektor pariwisata ini berdampak atau tidak. Ini juga perlu sebenarnya kita lakukan semacam kajian khusus. Baik itu dari dari PRI-nya, dari Pelindo-nya, nanti apakah dampaknya seperti apa, kemudian solusi apa yang harus kita ambil secara bersama. Tapi yang jelas menurut hemat kami, dari sisi efisiensi yang dilakukan ini tentunya pemerintah sudah harus mengambil langkah-langkah untuk lebih mengedepankan kolaborasi dengan teman-teman sektor lain, kemudian harus mengedepankan kolaborasi dengan teman-teman di swasta. Jadi istilahnya kalau sapu itu ketika satu lidi aja nggak bisa ini kan, nggak bisa berfungsi dengan baik. Akan tapi kalau sudah banyak dia akan berfungsi dengan baik. Nah, manajemen ini mungkin yang perlu kita inikan lagi nantinya pada saat kita melakukan kajian-kajian terkait dengan dampak efisiensi ini. Mungkin ini sebagai pembuka Baik, kita. Bang Imron, Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Ke Bang Ade lagi nih. Menariknya COVID Bang ya, kalau sana kita ambil pembanding. Cuman COVID itu kan global, sedunia Bang, yang mengalami. Nah ini kan berbeda, Indonesia aja, spesifik pemerintah malah. Ini Bang Ade nih, yang saya yakin kan hotel dan restoran ini memang satu kesatuan lah. Orang kadang nginap dulu baru cari makan, atau setelah makan mereka mengantuk cari tempat penginapan. Ini kan ada interaksi kedua-duanya. Dan biasanya pasti yang datang dong, atau kegiatan yang mereka buat di hotel ataupun yang di restoran. Nah, ini kan baru jalan Januari, Februari, Maret, April. Kalau menurut Bang Ade, kebijakan yang di awal tahun 2025 lalu, sekarang sudah masuk ke bulan keempat dalam tahun 2025, sudah mulai terasa belum dampak dari program atau kebijakan efisiensi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bung Desi. Izin Pak Kadis, Kasir. Ini menarik Pak. Jadi saya sangat senang sekali diundang TV untuk membicarakan efisiensi karena jujur kalau kita melihat dari teman-teman di perhotelan ini pukulan yang sangat berat. Karena kalau kita melihat secara keseluruhan ini kan memang keseluruhan ya Pak ya. Kalau kita kemarin waktu kita hasil daripada Munas itu semuanya dihitung itu hanya bintang 4 bintang 5 saja sampai 20,4 sampai triliun kerugian ketika dipotong 50% anggaran. Nah, itu secara nasional. Nah, tapi kalau kita bicara secara Provinsi Jambi ini yang lebih sangat memprihatinkan dikarenakan adalah segmennya hotel dan restoran Jambi ini adalah bukan segmen yang pariwisata. Kita 85% segmennya adalah mengandalkan dari APBD, SPJ pemerintah. FS pun kita lakukan seperti itu. Nah, ketika ini dilakukan, ini yang terjadi sekarang, ini okupansi kita antara 25, itu paling tinggi 30%. Sangat memprihatinkan. Nah, yang terjadi adalah ini
kita tadi yang sangat yang memprihatinkan yang bisa kita lakukan adalah akhirnya survive. Makanya kita sering takut bahwa akan muncul, kita sudah mengantisipasi antara semua hotel mengumpulkan harus saling menjaga, akan terjadi perang harga. Dan ketika ini sudah dilaksanakan, yang satu yang harus dilakukan adalah pasti efisiensi, Ya. efisiensi budget. Dan apa yang paling cepat, Pak? Kami akan lakukan pasti karyawan. Nah, memang ini dan ini kita sudah lakukan, sudah mulai daily worker, pembatasan kerja dan sebagainya. Nah, ini kondisi yang sangat sangat memprihatinkan. Jadi kalau kami dari perhotelan dan restoran ya sangat berharap, karena kita sering juga diskusi dengan ini, karena ini himbauan pusat, kita palingan berharap dengan teriakan mungkin perwakilan dari pembina kami nih, Dinas Pariwisata Provinsi, karena ini pangkas 50%, Pak. Berharap kita dibuka keran yang 50%, itu membantu. Sehingga bisa dinas-dinas lagi berupaya. Nah, kalau nanti kita bilang bahwa 85% kita bilang market, berarti kita mencari market baru, Pak. Nah, sekarang kita lihat di Jambi, Pak, hanya ada batu bara dan sawit. Nah, kondisinya sekarang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang berarti dari 15% kita cari gitu. Nah, ini yang menjadi satu memang hal yang memang kami harapkan. Ini sebenarnya kalau kita berharap tadi Pak Kadis berbicara kolaborasi. Ayo kolaborasi, karena kita pun pengen gitu kan. Tapi setidaknya ini bisa mengangkat okupansi hotel. Setidaknya tidak ada sampai efisiensi yang begitu mendalam. Itu dari segi kami dengan PHRI. Semua anggota kami merasakan sekali. Nah, itu sih Pak yang terjadi pada saat ini di Perhimpunan Hotel di Provinsi Jambi. Oke. Wah, ini membuat saya berdebar-debar ini, Pak. Bang Ade, dengan cerita seperti itu. Kalau Mas Prap ini apa dengan asosiasi travelnya, apakah sama juga yang dirasakan dengan Bang Ade di sektor perhotelan dan restoran ini? Izin Bang, Pak Kadis dan Pak Ade ini rekan kami nih. Pokoknya ujung tombaknya dunia pariwisata nih ya, kami sebagai pelaku travel agent. Nah, rekan kami perhotelan gitu. Terakhir ya. Iya. Jadi memang betul seperti yang disampaikan sama Pak Kadis, ke depan, karena kan kita sebagai pelaku pariwisata yang ada di Jambi khususnya, kami sudah merasakan dampak dari efisiensi itu. Seperti yang diceritakan Pak Ade juga di bidang perhotelan, kami juga di di bagian para travel juga sudah merasakan adanya penurunan yang signifikan di tingkat mobilisasi para traveler ya gitu. Nah, saya sepakat yang disampaikan sama Pak Kadis bahwasanya kita sekarang ini untuk mengantisipasi, karena ini kan sudah berjalan, ya. Presiden sudah menginstruksikan dan memang sudah ketok palu dan mau tidak mau kita jalani gitu kan. Kita yang ada di Provinsi Jambi ini, para stakeholder kita harus bergandengan tangan, harus saling saling membantu gitu ya. Tuh, contohnya seperti kalau kami ya, karena travel ini kami juga di Jambi ini seperti yang dibilang Pak Ade, kita di Jambi ini sektor yang paling mendukung itu kan para pelaku bisnis batubara, kemudian sawit ya. Nah, sedangkan dua sektor ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian di dunia pariwisata, kami ini di Jambi ini 2019 Pak, PDRB yang diserap dari sektor pariwisata ini kan sekitar baru 4%-an gitu. Jadi bisa dibilang ini kami khawatir juga dengan serapan PDRB pemerintah provinsi yang kecil dari sektor pariwisata, nanti kita kurang perhatian juga dari pemerintah gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan kami diundang di sini, otomatis kan kami juga ikut berbicara nih tentang efisiensi gitu, apa dampaknya dengan kami. Intinya kami kalau saran dari kami, harapan kami juga dari para pelaku travel agent yang ada di Provinsi Jambi ini, diwakili oleh saya kebetulan yang hadir di sini, kami ingin menyampaikan kalau kita bisa bersinergi Pak, harapan salah satunya adalah penyerapan sektor-sektor dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini nanti misalnya setiap perusahaan swasta ini kan mereka punya program per 6 bulan sekali per semester ya, atau per setahun sekali
mereka mengadakan seperti apa tour insentif atau misalnya capacity building, peningkatan capacity building untuk para karyawannya. Nah, ini bisa kita serap sebagai apa namanya pengganti ya, apa namanya untuk apa namanya menjalankan lagi roda dunia pariwisata di Provinsi Jambi ini. Harapannya memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman perusahaan swasta ini difokuskan di dalam Provinsi Jambi supaya kami para pelaku travel agent yang ada di dalam Provinsi Jambi ini berjalan, terus teman-teman PHRI juga dapat dampaknya gitu. Nah, kira-kira sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, Bang. Ya, Nanti mungkin bisa didiskusikan lanjut. Berharap juga sih Bang, perusahaan yang diharapin untuk bisa menghidupkan ini nggak kena efisiensi juga kan. Iya, betul. Oke, Bang Ade. Nah, tadi di awal sempat juga kita mau ingin tahu nih Bang, kan baru jalan 4 bulan nih. Sudah seberapa besar dampak yang dirasakan? Ya. Masih ada 8 bulan lagi, Pak. Nah, yang apa misalnya dampak yang dirasakan itu sudah sebesar apa, dan itu efeknya bagi perhotelan dan restoran itu sedahsyat apa? Tapi jangan dijawab dulu, karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Ade, tadi sempat terputus, Bang. Iya. Seberapa besar dampak yang sudah dirasakan nih, Bang? Ya, kalau hitung bulan, emang kebetulan apakah perencanaannya yang pas? Kebijakan efisiensi itu di awal tahun sudah keluar suratnya, Bang. Iya. Nah, sekarang sudah jalan 4 bulan. Ini sudah sebesar apa dampaknya? Kemudian kalau menurut Abang perkiraan terbesar dampaknya itu kapan? Oke. Dan itu akan menjadi perhatian serius nih, karena efeknya tidak hanya kepada lembaga perhotelannya, tidak hanya kepada lembaga restorannya, tapi kan yang ada di situ banyak, Bang. Betul. Ada tenaga kerjanya, ada bahan bakunya, semuanya ada di situ. Nah, ini dengan adanya 4 bulan pertama ini sudah seberapa besar dampak yang dirasakan? Kemudian perkiraan dampak terbesarnya, terdahsyatnya itu di posisi kapan? Oke. Baik, Pak Desi. Jadi kalau kondisi kita tiap hari kita memang ada laporan ke pengurus dan kita memantau semuanya. Ini pun juga sampai di pusat kita memantau semua perkembangan. Dengan harapan memang okupansi hotel naik. Tapi memang di masing-masing daerah berbeda. Dan yang kita lihat juga di Jambi juga dengan segmennya juga berbeda. Dari awal sampai Lebaran kita berharap ada titik nih pulang. Iya. Titik pulang, tapi kenyataannya titik pulang orang ini tidak mengangkat juga, Pak. Itu satu. Jadi kuartal pertama itu Lebaran itu tidak sampai Maret itu tidak mengangkat. Itu Tidak sampai seperti di tahun-tahun sebelumnya. enggak seperti setahun sebelumnya. Oke. Tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa di angka sekitar 60%. Sekarang terjun bebas di 25%. Nah, sekarang yang kita lakukan di ini pun 30% hanya di hotel-hotel tertentu, Pak. Ya kan? Berarti Tidak kan merata, yang ya? paling tidak merata, berarti yang merata bisa di bawah. Bisa di bawah lagi. Nah, yang terjadi adalah nanti ke depan, Pak, yang kondisi yang terjadi, kita sekarang dengan kondisi sekarang saja dengan 3 bulan, apalagi kemarin dengan kondisi yang mohon maaf kita harus membayar tunjangan hari raya. Itu kan semua sangat dan ketentuan-ketentuan lain yang memang kita itu sangat finansial hotel. Nah, dan satu hal lagi, ini akan berdampak kepada bulan selanjutnya. Karena apa? Karena kalau ini terus berlanjut, hanya ini Pak ya, kalau kita masih 30% pun, kita ini sudah ada pengurangan. Daily worker sudah ada, jam kerja kita sudah nggak ada. Dan yang pasti yang akan terjadi adalah memang pemutusan hubungan kerja. Waduh. Itu yang pasti akan yang berdampak. Dan yang berdampak ketika nanti harusnya, nah kita makanya itu kita tidak berharap ini terjadi, Pak. Karena berharap yang kita ketika nanti kuartal ke-6 itu Lebaran itu yang itu memang bisa mengangkat.
itu kita berharap ada kenaikan. Tapi kalau misalnya titik puncak sampai bulan, mohon maaf, bulan 8, disinilah akan terjadi seok-seok, akan ada pembatasan kerja. Dan tidak mungkin, dan kita sudah tidak mungkin juga, mungkin saja bintang 1, bintang 2 ada yang memang tidak bisa lagi operasional. Nah, memang bukan berdasarkan analisis, untuk kondisi sekarang memang susah untuk operasionalnya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, yang kami harapkan memang adalah yaitu tadi segmen yang 50% Yang dimaksimalkan. itu dimaksimalkan. Sehingga memang kita bisa membantu yang lain, membantu. Nah, itu yang kita memang harapkan. Kita sudah 50% loss, 50% ini bisa terbantu. Oke. Nah, ini yang oke. kami bisa harapkan dari situ. Oke. Jadi Bang, 1 minggu menjelang Lebaran saya ke daerah Bang. Ya. Nginap di satu hotel. Jadi yang ada di parkiran tuh ada tamu 1 mobil, masuklah mobil kami yang kedua. Ya, Pertama dari ukuran mobil aja cuma ada 2. ya. Terus kami masuk ke lobi, di lobi itu Bang lampunya mati. Jadi kami bercanda yang di resepsionis ya, Ya. Bang, kenapa gelap? Efisiensi Pak. Dan itu memang terjadi, Pak. Serius saya bilang kan sampai sebegitunya. Karena rendahnya hunian Pak. Biasanya Iya, betul. kalau makan sahur itu kan difasilitasi hotel Ya, nih. betul. Disiapinlah prasmanan dan segala macam. Waktu itu Pak kita dihantarkan ke kamar. Betul. Karena nggak mungkin lagi untuk prasmanan dengan kapasitas tamu yang Betul. prihatin sekali. Iya, betul. Nah, yang disampaikan beliau Pak, saya ketemu Bang. Ketemu. Kalau di travel gimana Bang? Drastis juga di 4 bulan terakhir ini penurunannya. Betul. Di travel kita kan biasanya kalau untuk reguler kita kan melakukan perjalanan keluar kota dan antar Daerah. kota antar daerah ya. Itu untuk kalau untuk tolak ukur yang paling terasa ini memang mudik Lebaran di tahun ini berbeda. Oke. Gitu penurunan intensitas pemudik untuk melakukan perjalanan via travel sangat turun drastis lah ya. Gitu. Apakah ini ada faktor lain selain efisiensi? Kita kan juga sedang melihat juga nih salah satu faktor selain efisiensi sebagai dampak ya memang kami melihat mungkin ada peningkatan intensitas mudik dengan kendaraan pribadi. Oke. Ya, itu yang kita lihat. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan traveler paket-paket wisata seperti itu ada penurunan signifikan juga. Salah satu contohnya paket-paket wisata yang sudah dikomunikasikan dengan para rekan-rekan travel ini kan sudah sering nih komunikasi kliennya kan lumayan nih, salah satunya ya teman-teman mahasiswa, kemudian pelajar ini tingkat-tingkat sekolah seperti itu. Nah ini banyak terjadi cancel, itu salah satu penyebabnya adalah kebijakan gitu. Ada yang rame di Bandung kemarin salah satunya kan. Nah, kemudian adanya efisiensi juga. Kalau efisiensi ini biasanya gini terjadinya karena ada beberapa kadang kan SKPD juga kan melakukan kegiatan kunjungan kerja gitu kan. Nah biasanya pesen tiket dan kemudian minta bantu carikan hotel lewat kami juga gitu. Nah ini penurunan juga signifikan gitu. Nah ini mungkin dirasakan seperti yang disampaikan sama Pak Ade tadi. Itu yang pasti ke depan kami juga ada harapan besar lah untuk pemerintah Provinsi Jambi lewat Bapak Kepala Dinas nanti minta tolong disampaikan kepada Pak Gubernur gitu ya. Karena ini sudah berat buat kita gitu kan. Kita berjuang dari zaman Covid kemarin, kemudian belum bisa pulih 100%, masuk lagi dengan efisiensi yang terjadi hari ini. Nah ini harus ada upaya yang memang betul-betul sinergi antar stakeholder. Nanti kita sama-sama membangun pariwisata Provinsi Jambi ini bisa lebih bergairah lah seperti itu. Terima kasih Bang. Oke, nah ini dari tadi udah menuju ke Bang Imron nih selaku Kadis nih. Ya kalau ibarat lagu ada badai pasti berlalu. Cuman kan nggak tahu kapan. Jadi Bang Imron, ini kan fenomena yang ya sudah langsung dan faktanya seperti itu dan pelaku-pelaku sudah menyampaikan.
kalau dibilang kebijakan Pak Imron ini harus ya ada Pak Gubernur juga di situ. Di atas lagi ada Presiden, ada pembantu-pembantunya di tingkat menteri. Nah, setidak-tidaknya di tingkat lokal Jambi, Pak, apa yang bisa diupayakan sehingga kan prediksi ini Agustus nih, kondisi puncak yang terpuruknya. Dengan asumsi kalau seandainya tidak ada gairah bintang 1, bintang 2 itu malah bisa tidak operasional. Ya, konsekuensinya luar biasa itu kalau sampai tidak operasional. Ini juga dari tingkat travel signifikan penurunannya, pengguna travel itu ya pasti berdampak juga. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Bang Imron dengan kondisi yang ada sekarang ini? Baik, terima kasih Bung Desi, Pak Ade, dan Sir Prapto. Wah, ini menusuk semua ini. Tapi kita ngelihatnya secara positif istilahnya seperti ini. Banyak pelajaran mungkin yang kita dapatkan dari kebijakan efisiensi yang diterapkan ini. Sebenarnya kita ambil yang positifnya saja dulu. Oke. Pelajaran di situ artinya ternyata selama ini kita belum begitu menekan biaya-biaya yang tidak namun istilahnya itu biaya yang tidak urgent gitu ya. Tidak urgent. Nah, ini yang perlu kita sikapi, baik itu dari sisi PRI-nya sendiri maupun dari sisi lembaga-lembaga lain. Ini yang pertama, mungkin pelajarannya seperti itu. Bukan berarti ini dengan penekanan sisi-sisi yang tidak urgent ini istilahnya mematikan yang lain, tidak. Mematikan lain tidak. Ini yang perlu kita sikapi bersama terlebih dahulu, bahwa efisiensi ini sebenarnya kita ingin melihat kesiapan kita dengan kondisi seperti ini, mana yang tidak perlu kita inikan, ini kita inikan dulu. Yang penting ini yang kita majukan terlebih dulu. Nah, itu yang pertama. Nah, langkah-langkah yang perlu kita ambil nantinya ini terkait dengan kebijakan efisiensi ini, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kolaborasi ini penting menurut hemat kami. Yang kedua mungkin yang perlu disikapi oleh pemerintah Provinsi Jambi adalah kita harus memperbanyak event. Ini mau tidak mau kita harus memperbanyak event. Kalau tidak memperbanyak event, tujuan kita memperbanyak event ini adalah untuk menutupi 85% yang ketergantungan dengan APBD tadi. Nah, tapi ketika kita memperbanyak event ini, tentunya masing-masing institusi yang terkait ini harus kembali bekerja sama lagi. Kalau tidak, eventnya biasa-biasa saja nantinya kan, biasa-biasa saja. Dan ini juga tidak berpengaruh lagi dengan PHRI-nya, dengan Trapelindonya nantinya. Nah, oleh karena itu ini penting kerjasama dan kebersamaan stakeholder terkait ini. Nah, ini. Tapi kata kuncinya adalah kolaborasi dan memperbanyak event. Kemudian yang terpenting juga kita berharap nantinya kalau kita hitung jumlah penduduk kita 3,5 atau 50%-nya aja untuk spendingnya di Jambi saja, ini sebenarnya sudah sangat-sangat membantu teman-teman kita, baik itu di PRI-nya, Terperindonya maupun di UMKM sebenarnya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita sosialisasikan. Kalau ada di Jambi, kenapa kita mesti keluar gitu. Kita utamakan dulu di Jambi. Nah, ini. Nah, yang penting juga bagi kita adalah bagaimana kita membuat ataupun menyusun paket-paket yang menarik. Paket-paket menarik dari sisi pariwisata ya, dari sisi pariwisata seperti itu. Paket-paket yang menarik yang harus kita cermati, yang kita kolaborasikan, kemudian pemanfaatan teknologi digital. Nah, inilah mungkin langkah-langkah yang perlu kita ambil nantinya terkait dengan kebijakan efisiensi ini. Karena kalau tidak kita ambil langkah-langkah cepat,
seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, kemudian Sir Prapto tadi, ini bulan Agustus kemungkinan besar nih kan, kemungkinan besar apa yang menjadi kekhawatiran itu akan terjadi. Oleh karena itu kemarin juga kita sudah mencoba diskusi bersama dengan teman-teman pelaku-pelaku industri pariwisata, gimana kita menyikapi kondisi efisiensi ini sebenarnya. Nah, karena bukan dari sisi itu saja, kemarin kita juga mengundang maskapai penerbangan. 40%-nya itu adalah dari sisi terkena juga dampak daripada efisiensi. Nah, ini 40% ya? Ya, 80%. Wow. 80%. Mungkin itu dulu kita ini kan. Terima kasih Bang Imron. Dan tentunya ini ya pasti berdampak di sisi pariwisata. Kalau dulu orang mau wisata itu kan hitungannya kalau ada duit lebih. Betul. Ya kan gitu katanya. Nah, sekarang sudah duit nggak berlebih, suruh hemat lagi. Banyak kali kenanya. Tapi kita akan lanjutkan diskusi kita lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, Mas Prap. Nah, ini tadi ya kekhawatiran sudah disampaikan dan memang kalau seandainya kita menyerah kepada kondisi itu, tentunya melangkah aja udah sulit kita. Tetapi kan kita pernah dicoba dengan cobaan yang lebih berat lagi dari kondisi efisiensi. 98 kita pernah krisis ekonomi. Bertahan juga negara kita. Terakhir yang lebih dahsyat lagi global itu Covid. Jauh ke belakang ya rezim Orde Lama ke Orde Baru. Sempat reformasi walaupun lebih ke pemerintahan dan politik, tapi dampak juga kepada perekonomian waktu itu. Dan ternyata negara kita selalu diuji per periodik kayaknya nih. Nah, di periode ini diuji lagi. Nah, kira-kira menurut Mas Prap apa-apa saja yang dilakukan ketika kondisi terburuk itu muncul? Ini kan baru sudah jalan 4 bulan nih. Kalau Bang Ade udah memprediksi Agustus itu puncaknya. Kalau nggak ada juga perubahan collab untuk beberapa kategori kelas hotel. Nah, kalau di travel gimana? Kalau optimis tetap ya. Ada sih ya. Jadi kita dari teman-teman travel khususnya di Astindo di masa Covid termasuk di sekarang kita tetap berkampanye. Kalau untuk nasional kita tagline kita ayo berwisata di Indonesia saja. Gitu. Terus kita khususnya yang di Provinsi Jambi kita kan punya tempat wisata-wisata yang sangat bagus ya. Kalau untuk panoramanya, kualitas layanannya itu tidak jauh dengan sama kita pelayanannya. Panoramanya juga sama-sama bagus. Nah, harapan kita para travel, kita berharap kepada teman-teman yang ingin melakukan perjalanan liburan atau teman-teman perusahaan BUMN atau swasta yang mau melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas untuk karyawan ya di sekitaran Jambi saja. Banyak referensinya di Kerinci, di Sarolangun, seluruh provinsi di Merangin, di setiap kabupaten kita punya ikon-ikon tempat-tempat wisata yang memang sudah betul-betul dibina oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi melalui Dinas Pariwisata. Nah, ini kesempatan kita juga teman-teman perusahaan atau teman-teman para pelaku wisata, pelaku perjalanan yang ada di Jambi ini mencoba destinasi sendiri yang ada di dalam Provinsi Jambi ini yang belum pernah ya. Kita harapkan seperti itu supaya dampak ekonominya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena kalau wisata ini memang kalau untuk bisa langsung menyumbang manfaat kepada pemerintah secara langsung sulit. Karena dia kan perkembangannya terlambat. Tapi kalau berkembang pariwisata itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. UMKM-nya berjalan, kemudian perekonomiannya tumbuh gitu. Pelaku-pelaku pariwisata juga semangat gitu kan.
Nah, ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, nanti lambat laun secara global PDRB-nya akan naik seperti itu. Seperti yang terasa di provinsi-provinsi yang memang sudah maju duluan ya di pariwisatanya seperti itu. Nah, harapan kita tetap dari pemerintah bina kami yang di pariwisata ini, payungi kami dan buatkan regulasi yang baik dan tepat supaya kita sama-sama bisa berkembang. Oke. Saya ingat dulu Bang, waktu COVID, Ya. mobil travel itu kapasitas 7 orang, diisi 3 orang Bang. Iya. Depan, Jaga. tengah, belakang, tapi jalan juga. Nah, jangankan mobil travel, sholat aja yang satu sub itu 100, tinggal 50 Bang. Iya, iya. Kan dikasih jarak. Tapi itu kan upaya penyelesaian, upaya menghadapi masalah. Nah, kalau di perhotelan gimana Bang? Apa sih yang bisa dilakukan sehingga kondisi survive itu masih bisa gitu? Ya, kami di PHRI yang pastinya akan melakukan efisiensi karena kita berharap juga apa yang kita bicarakan ini tidak terjadi. Ikut-ikutan dong efisiensi juga. Efisiensi otomatis, Pak. Otomatis kan? Efisiensi dalam arti kata listrik. Survive. Ya, untuk survive supaya kita berharap dengan dampak yang kita ketakutan untuk ini masih karyawan bertahan. itu tidak terjadi. Karena secara logika juga tadi Pak Kadis cerita yang bisa pasti setiap hotel dan restoran akan memberikan satu pelayanan yang terbaik, akan membuat satu paket-paket yang menarik, apalagi ini ajakan Pak Kadis tadi kolaborasi ini harapan, ini salah satu harapan. Nah, apalagi nanti Pak, apalagi pemerintah membuka keran yang 50, wah survive kita, nggak ada lagi ini kita kan. Nah, jadi berharapan kita yang seperti yang kita bicarakan tadi itu tidak terjadi. Tapi kami juga berharap bahwa inilah kondisi yang terjadi saat ini. Dan harapan yang harus kita lakukan adalah kami sudah melihat ini ada penerbangan pembukaan dari Jambi Semarang, ini dan sebagainya. Berharap itu bisa juga meningkatkan tingkat hunian di hotel. Nah, ke depan kami akan melakukannya itu tadi kolaborasi. Ya, kolaborasi paket yang bekerja sama dengan baik dari stakeholder, dari pemerintahan dan event-event yang memang berdampak terhadap okupansi hotel. Optimis tetap harus dibangun. Tapi setidaknya kita sudah bisa prepare dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, itu sih kondisi ya kita harapkan itu semua. Tetap membangun Jambi kita. Iya, luar biasa. Ini udah gak reda Bang yang debat-debat tadi. Oke, sebelum ke Pak Kadis nih, karena pelaku langsung ini sangat mempengaruhi Pak. Orang tidak akan berpikir untuk berjalan ya kalau nggak perlu. Orang tidak akan nginap di luar kalau mereka nggak dalam perjalanan. Nah, artinya kan mobilisasi manusia ini akan mempengaruhi dinamika dua faktor ini. Nah, dari pemerintah kan meregulasi, mengatur, membuat keseimbangan, jangan ada kebingungan, kan semuanya ada hadir di situ. Nah, yang paling penting lagi sekarang negara hadir itu kan fungsinya mengatur dengan kebijakan efisiensi. Dan saya melihat dari diskusi kita ini, ya terlepas manfaat di luar sana ada atau tidak, saya melihat ada dua ini Bang. Pertama, kita menyadari betul existing kita hari ini seperti ini. Dan yang positifnya kita siap. Yang kedua, masih terbangun optimisme. Nah, karena memang tidak mungkin negara akan mengacaukan masyarakatnya. Tidak mungkin negara akan memiskinkan masyarakatnya. Tapi kita mungkin belum tahu nih rahasia apa yang dibalik dari proses efisiensi ini. Nah, jadi mungkin langsung aja deh Bang Prap nih, karena waktu juga. Closing statement terkait dengan yang kita diskusikan ini, apa saja yang harus disampaikan kepada mungkin jajarannya di tingkat pusat, masyarakat atau kawan-kawannya sesama yang di Travelindo itu. Baik, kalau harapan kita yang pasti untuk seluruh teman-teman pelaku travel ya, perusahaan travel agent yang tergabung di Asosiasi Travel Agent Indonesia, Astindo ataupun asosiasi yang lain,
kita tetap harus bergotong royong, sama-sama kita bangun, optimis. Kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik buat paket-paket terbaik supaya teman-teman juga merasakan layanan kita bersama. Jangan sampai sudah dalam bentuk efisiensi, pelayanannya efisiensi juga gitu. Iya, iya. Kemudian seluruh pengurus daerah kita fokus kembangkan wisatanya masing-masing. Seperti kami di Jambi, kita juga fokus promo perjalanan untuk di Provinsi Jambi. Oke. Nah, kira-kira itu saja. Oke, terima kasih Bang Prap sudah ya setidak-tidaknya masih membangun optimisme. Betul. Siap. Oke, Bang Ade nih. Kalau saya nih closing statementnya tuh gak panjang-panjang. Oke. Jadi berharap tingkatkan pelayanan kepada anggota. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua stakeholder. Yang ketiga, kami mengadu kepada Dinas Pariwisata. Ya kan? Berarti pas waktu terakhir ya. Iya kan? Ya, karena bagaimanapun segmen kami ada di sana. Ya. Tapi kami tetap optimis. Itu aja. Tiga itu kunci closing statement untuk membangun hari ini ya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Oke, Indonesia. terima kasih Kursi Bang Jambi. Ade. Nah, kan sampai juga nih ke Pak Kadis nih. Jadi mungkin pertama Bang mengomentari optimismenya kawan-kawan. Tentu harus diimbangi juga dong dari pemerintah dan sekaligus closing statementnya Bang. Silakan. Baik, Bung Desi, Pak Ade dan Mas Sir Prapto, artinya mereka sudah memberikan semangat juga untuk pemerintah. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin yang sama-sama harus kita sikapi adalah efisiensi itu bukan menghapus sebenarnya. Efisiensi itu artinya kita mengurangi yang tidak penting dan mengutamakan yang penting. Ini yang urgent dengan yang tidak urgent. Kemudian yang tidak perlu dengan yang perlu. Ini makna daripada efisiensi itu. Nah, yang kedua yang perlu kita sikapi secara bersama adalah ternyata efisiensi ini menyuruh kita semua belajar untuk berhemat. Berhemat baik itu memanfaatkan sumber daya maupun yang lain-lainnya. Misal biasanya kos produksi kita di hotel itu sekian, karena kelalaian bukan di hotel saja sebenarnya, di kantor-kantor juga sudah seharusnya juga menerapkan itu. Biasanya pulang kantor tidak mematikan AC, lampu dan segala macam, itu salah satu efisiensi sebenarnya. Nah, ini itu dari sisi efisiensi sebenarnya seperti itu. Bukan berarti menghapus gitu kan, menghapus tidak. Artinya jangan pula efisiensi ini menghapus bahwa kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan di hotel, kegiatan ini tidak landing di sana. Enggak seperti itu. Justru dengan adanya efisiensi ini kita berharap semua teman-teman kelembagaan yang ada di Provinsi Jambi dia sudah mulai menghitung-hitung, daripada aku melaksanakan kegiatan di luar, lebih baik aku melaksanakan kegiatan di Jambi saja. Artinya tagline-nya pariwisata itu, ayo berwisata di Indonesia di Jambi saja. Nah, itu tagline kan seperti itu, di Jambi saja. Di Jambi saja. Nah, ini yang kedua, yang ketiga yang perlu kita siasati dalam menghadapi kebijakan efisiensi ini. Artinya yang selama ini misalnya perusahaan outbound-nya di luar, kenapa enggak di dalam saja? Karena kita di daerah ini punya juga outbound. Kemudian OPD dinas-dinas biasanya melaksanakan kegiatan di luar. Toh di Jambi juga punya hotel kok. Nah, ini kan efisiensi, salah satu efisiensi. Kenapa enggak kita terapkan di Jambi? Karena kita menyadari bahwa rantai ekonomi dari satu hotel itu panjang sekali. Dan di situ ada tukang sayurnya, di situ ada tukang kuenya, di situ ada tukang ojeknya dan segala macam. Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, ini mata rantainya. Mata rantainya artinya sekali lagi saya sampaikan bahwa efisiensi itu bukan berarti menghapus, tapi mengurangi yang tidak penting, yang penting ya harus kita kedepankan. Ini yang keempat. Yang kelima yang menjadi catatan penting kita dari kebijakan efisiensi ini adalah yang selama ini bangunan kerjasama antar
pemerintah dan swasta itu masih abu atau masih ya setengah-setengah, marilah kita sama-sama bangun kebersamaan ini, bangun kerjasama ini dengan sepenuh hati. Jangan lagi setengah-setengah gitu kan. Kita sudah harus sepenuh hati. Sepenuh hati artinya ya selama ini instansi pemerintah atau swasta dalam melaksanakan kegiatan di luar, ya kenapa nggak dilaksanakan di dalam saja. Nah ini kan perlu butuh kolaborasi yang ini. Nah, nah yang terakhir ini yang perlu kita sikapi bersama adalah tadi saya sampaikan memperbanyak event. Event ini kaitannya dengan paket wisata. Paket, dan ini kita bekerja sama semuanya. Ketika kita menyelenggarakan event, kita akan menawarkan ke hotel, akan menawarkan ke travel rate hotel yang paling menawarkan, yang paling menggairahkan supaya event ini lancar apa gitu kan. Nah ini yang perlu kita ini. Di travelnya juga seperti itu, di maskapai penerbangan dan segala macam. Nah ini harus kolaborasinya harus bagus, harus jelimet betul. Artinya kita harus memberikan dalam membuat suatu event itu nantinya kolaborasi dengan paket-paket wisatanya. Nah di situ kelihatan ini perannya pihak hotel. Dia akan memberikan rate terbaiknya, sehingga orang makin banyak berkunjung ke Jambi. Maskapai juga seperti itu. Travelnya juga akan memberikan pelayanan terbaik juga seperti itu. Dan penyelenggara event pun sudah harus memikirkan apa event yang terbaik yang harus dilaksanakan. Artinya closing statement saya kami di kesempatan ini adalah badai itu pasti akan berlalu. Pasti berlalu. Badai itu akan pasti berlalu, dan di dalam Quran juga disebutkan gitu bahwa di kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah ini insya Allah akan terjadi gitu kan, dan ini akan lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita harus aku yakin gitu. Aku yakin dengan kondisi ini bahwa kedepannya ini akan lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman di PRI, Terpelindo maupun di teman-teman di maskapai dan segala macamnya, optimis kita dengan kerjasama dan kolaborasi kita, ini badai akan tetap akan berlalu nantinya. Mungkin ini. Oke, luar biasa. Kalau mau kalau motivator semangat luar biasa. Oke Bang, ini waktu juga lah yang membatasi kita, karena cerita ini mungkin cuma sebagian tipis yang bisa kita bahas. Sebenarnya kompleks banget, tetapi setidaknya publik menerima tablik yang kita sampaikan, dan inilah kondisi yang ada. Dan alhamdulillahnya kita juga ada sisi optimis yang terbangun, dan tentunya itu kan baru prediksi. Kalau seandainya kondisinya beda dan lebih baik, ya mungkin prediksinya nggak cocok, nggak tepat, bisa aja lebih baik lagi. Saya pernah buka salah satu struktur anggaran satu instansi Bang, ketemu di situ bulan pertama 30 toner, bulan kedua 120 toner, pas dihitung di akhir tahun bisa mandi dengan toner Bang. Nah kan tidak efisien. Pemerintah membuat program efisien, ternyata 1 bulan cukup 2 toner aja. Setelah dihitung cuman 12 bulan cuma 24 toner, yang tadinya 240 toner. Yang ujungnya apa? Di akhir tahun nggak terhabiskan, silva. Nah itu salah satu rupanya yang mungkin bisa dibangun secara mindset ya, yang tidak penting kata Bang Imron tadi, nggak usah. Kalaupun toner itu nggak ada apa, mungkin jangan yang lain, sehingga ngeprint tetap bisa jalan. Tidak harus menyetok toner yang lebih banyak daripada printernya. Mungkin efisiensi seperti itu yang mungkin menjadi gambaran. Sebenarnya tidak harus mematikan yang ada, cuman memang karena ini sebuah kebijakan baru, suasana baru, pemerintahan yang baru, tentu kita kaget juga dengan cara yang baru. Nah waktu pengantin baru aja Bang kita ragu-ragu juga, padahal sah ini. Oke, terima kasih Mas Prap ya, Bang Ade, Bang Imron udah hadir di program orasi, dan kita memang program orasi ini menyampaikan kondisi yang paling real, sehingga publik masyarakat mengetahui betul secara langsung dari narasumbernya, dan kita tidak mau juga yang kita bicarakan tuh gibah. Nah ini nggak mungkin orang perhotelan bicara hotel yang gibah kan. Nah dan pemirsa inilah adanya, dan mudah-mudahan ada informasi yang valid seperti ini, pemirsa juga ikut membantu. Ya kalau nggak mikir jalanin aja, kalau ke Jambi nginap di hotel. Nah kalau jalan naik travel. Nah, kalau mau bertanya kebijakan, datang ke kantor pariwisata. Oke, terima kasih Bang ya. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Pemirsa Geliat Pariwisata,
tidak terlepas dari lalu lalang atau mobilisasi orang atau penduduk yang ada di dalamnya. Kemudian kebijakan yang ada di pariwisata juga tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah, karena banyak hal yang terkait di dalamnya. Bicara pariwisata itu malah lebih cenderung membuat orang, bagaimana orang happy, bahagia dan bisa menikmati, dan tentunya ini tidak gampang. Nah, program atau kebijakan efisiensi itu sementara kita anggap sebagai pemicu bagaimana emisi kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan tentunya ini untuk kemaslahatan kita bersama. Pemirsa, selalu bersama Orasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa bicara di sini.